Aku sekarang pengen masuk ke yang lebih sufistik barangkali ya, lebih sufi gitu. Manda biasanya yang sufi-sufi itu Seneng dia. banget, betul. eh di level tertentu, sedekah tertinggi itu kan sebenarnya saat kemudian kita sudah tidak mengharapkan balasan. Enggak sama sekali, Mas. Bahkan itu juga bisa digeneralisir dalam hal cinta. Ketika kemudian kita bisa mengerti dan memahami tanpa berharap untuk dimengerti dan dipahami oleh pasangan, itu kan menurutku cinta yang sudah level dewa gitu kan kira-kira ya. Karena memang egonya sudah tidak ingin diakui, sudah selesai gitu. Iya. Ada ide, ada gagasan, ada saran nggak sih biar teman-teman semuanya kita itu mulai beranjak ke sana gitu. Mari belajar bareng-bareng ke sana gitu. Karena kadang kita berbagi, kita mencintai itu masih berharap untuk dicintai gitu. Kita mengerti masih berharap untuk dimengerti. Ah, kamu nggak ngerti aku ya udah aku nggak mau ngertiin kamu gitu. Hidup kita itu kayak transaksional banget gitu loh maksudnya. Gimana Dan tuh? pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Makanya. Pasti akan capek dan menderita, Mas Hendra. Itu Heeh, sudah pasti. Sudah pasti akan capek dan menderita. heeh. Jika kamu masih dalam putaran identitas lama, ciri-cirinya transaksional itu, Mas. Ciri-cirinya adalah keinginan pengen disayang, pengen dicintai, pengen dimengerti, pengen dirasakan keberadaan kamu ada, pengen cepat direspon, pengen mengatur, pengen merubah. Semua itu adalah gambaran dari identitas lama. Jika saja kamu terbuka untuk mengetahui, boleh nggak geser kesadarannya? Jangan pakai identitas lama yang rasanya ingin. Ketika keinginan itu tidak terjadi, penderitaan yang ada. Geser kesadaran yuk. Dari identitas lama ke identitas baru. Yang tadinya kamu menginginkan cinta, yang tadinya kamu menginginkan kasih sayang, boleh nggak geser? Akulah sumber cinta itu sendiri. Gitu ya Teh ya. Akulah sumber kasih Intinya sayang itu sendiri. balik lagi adalah Balik ke pemahaman dan kesadaran ya. kesadaran Iya, identitas, Mas. bener, Kan bener, memang bener. Abundant Revolution intinya cuma itu, Mas. Pemahaman dan kesadaran kuncinya Kes- ternyata. Kuncinya kesadaran. Gini, di dunia ini ada namanya Neville Goddard. Dia terkenal sekali dengan guru kesadaran dunia. Itu terkenal, Mas. 1930 dia ada. Neville Goddard ini punya guru lagi, namanya Abdullah. Ini keren banget mindset. Mindset Abdullah ini keren sekali. Abdullah ini bilang bahwa yang mewujudkan realitamu adalah kesadaran ini. Kesadaran inilah yang mewujudkan realitamu. Kesadaran dalam bentuk apa? Ketika kamu menyadari diri kamu, aku mah kekurangan, aku mah nggak bisa, aku mah nggak layak, aku mah nggak cukup. Produk dari kesadaran akan sesuatu kamu nggak layak, nggak cukup, menderita, itulah asumsi namanya. Nah, asumsi-asumsimu inilah yang mewujudkan realitamu. Tetapi jika kamu terbuka dan mengetahui bahwa sejatinya kamu, kesadaran kamu tuh, kamu adalah sumber kebahagiaan, kamu adalah sumber kelimpahan. Ini akan beda, Mas. Ketika kita menginginkan kebahagiaan, menginginkan kelimpahan dengan akulah sumber kebahagiaan dan sumber kelimpahan. Ini way out getarannya juga beda gitu. Karena sesungguhnya kelimpahan itu kan memang ada di dalam dirimu sendiri. Iya. Jadi kamu nggak perlu berlari mencari goalsmu. Orang goalsmu ada di dalam. Caranya gimana? Mulailah dengan duduk tenang, merasakan siapa dirimu, sejatimu. Duduk aja dulu, tenang. Kalau mulai ada muncul rasa-rasa tuh, ketakutan, kebingungan, duduk untuk menerima. Nah, kita ambil simpel-simpel aja deh. Kalau ada kerasa yang gak nyaman, luangkan waktu untuk duduk menerima. 1 menit aja. 1 menit luangkan waktu untuk menerima. Lalu ketika udah menerima ada rasa sedih, sakit hati, nah tinggal nih udah ada nih di atas permukaan nih rasa ini. Ini mau diapain rasanya? Mau tetap digenggam kayak gini, kamu bawa-bawa terus sepanjang waktu. Kan banyak orang, Mas, yang masalah pertengkaran dengan adiknya atau kakaknya itu terjadi 10 tahun yang lalu. Iya. Tapi keselnya, marahnya masih kerasa sampai 2026. Itu banyak, Mas. Nah, itu mau dipegangin terus.
ketika udah naik ke permukaan mau dipegangin terus atau ini mau dilarutkan, mau dilepaskan. Jadi hanya sebuah keputusan. Kalau kamu megangin terus, ya dia looping terus, orang defaultnya dia mengalir flowing kok. Izinkan kamu sadari, izinkan kamu rasakan rasa itu secara utuh bahwa ini memang semua spektrum rasa yang harus tubuhku alami sebagai ruang kehidupan, ruang kesadaran gitu. Lalu mau dipegangin atau mau dilepas? Ya lepasin, izinkan alirkan gitu. Cuma gitu aja sebenarnya, dari semua cerita tuh gitu aja. Karena kalau kita mau tarik benang paling dalamnya, bahwa kamu adalah percikan ruhnya, kira-kira Mas Hendra kalau percikan ruh itu masih nyimpen-nyimpen dendam nggak ya? Enggak lah. Enggak. Percikan ruh tuh masih nyimpen-nyimpen sedih nggak? Itu yang aku sering bilang sama temen-temen. Kasih jarak. Mundur satu langkah, kasih jarak. Jangan, kita kan selama ini gini, attach, melekat. Coba retouch. Kasih jarak. Ini ada sedih, ada luka, ini bukan kamu. Ini bukan sejatimu, itu bukan fitrahmu, ini bukan alamiahmu. Iya. Alamiahmu itu adalah cinta tanpa syarat, cinta tanpa batas. Itu alamiahmu. Iya. Makanya kenapa manusia mau sebejat apapun, manusia mau sekriminal apapun, pasti ada rasa kasih sayang. Entah sama pacarnya, entah sama anaknya. Mau dia pembunuh bayaran sekalipun yang sekiranya hatinya udah nggak ada rasa lah gitu ya. Hatinya tuh udah dingin. Wah, pembunuh berdarah dingin deh. Pasti tetap ada cinta sedikit di hatinya. Bener. Ya itu karena itu fitrahnya. Aku zaman kuliah dulu kan KKN. Nggak ada tuh orang yang anak sama pembunuh bayaran tuh ya. Malam-malam tak datangin sendiri. Ya kan, terus? Ya akhirnya jadi sahabat baik banget sama ternyata aku. ada kelembutan kan di situ. Bener. Ada fitrah yang pada akhirnya dia pun merasakan ada kerinduan untuk kelembutan, untuk cinta. Kita nggak akan pernah lari dari rasa-rasa itu. Kenapa? Orang itu sejatinya kita kok. Iya. Orang itu fitrahnya kita kok. Makanya kenapa pertanyaan Mas Hendra tadi, TVB, ketika kita menolong seseorang terus ada sisi transaksional, kalau di titik TVB sekarang gimana sama Mas Hendra misalnya? Nggak ada, ini hanya semata-mata mengalirkan rasa syukur yang teramat sangat sama Allah. Kita mau bilang bahwa, ya Allah terima kasih ya Allah, hidup ini udah lebih dari cukup. Aku sama Mas Hendra dan teman-teman yang berdonasi ini bahagia sekali. Nah, wujud rasa bahagia, rasa hatiku ini diwujudkanlah dalam bentuk pemberian-pemberian kecil kepada keluarga-keluarga kita. Entah itu beras, entah itu makanan, sehingga orang lain juga bisa merasakan syukur dan bahagia sebagaimana yang kita rasakan. Itu aja, latar belakang rasa kelimpahan yang ada di sini yang mau dialirkan gitu. Nggak ada hal-hal lain di luar itu. Oke. Sehingga kalau latar belakangnya adalah itu, kita tenang, Mas. Nggak butuh pujian, nggak butuh feedback, nggak usah, nggak perlu gitu. Nggak perlu, kita hanya dalam setiap hari hanya mengembalikan aja. Mengembalikan apa yang menjadi natural fitrah kita sendiri, yaitu kelimpahan. Mengalirkan lagi ke teman-teman yang lain. Iya. Terus Teh, kalau misalnya ditanya tentang apa sih tandanya kalau misalnya kita itu sudah mulai sadar gitu, perubahan apa yang paling terlihat gitu? Apakah kita sudah nggak menyalahkan orang lain, nggak menyalahkan eksternal, atau bagaimana Teh? Ada tandanya, Mas. Apa tandanya? Kita sudah ada di titik kesadaran. Apakah tandanya itu? Tanda yang paling simpel ya, paling simpel. Kita nggak terlalu reaktif terhadap sesuatu. Contoh digosipin, difitnah. Difitnah nih, misalnya dijelek-jelekin. Dibilang penipu. Ya, misalnya dibilang penipu, dibilang nggak bener atau whatever apapun itu. Kita nggak reaktif. Kalau orang itu udah ketemu kesadaran, dia akan melihat. Ini kan hukum kehidupan. Ada yang muji, ada yang fitnah. Jadi ya udah, ini lengkap sempurna. Itu pertama, dia tidak reaktif.
Tandanya itu, Mas. Kedua, orang yang sudah ketemu kesadaran, dia tidak judgment, dia tidak menghakimi, tidak cepat-cepat menghakimi. Wah, ini mah kayaknya neraka gitu misalnya. Wah, ini kafir misalnya gitu. Dia nggak menghakimi gitu. Dia melihat bahwa seseorang yang salah, seseorang itu mungkin salah, tapi ini rentetan peristiwa dia menuju kesadaran gitu. Jadi dia sangat menghargai semua fase yang terjadi di dalam lingkungan dia, di teman-teman dia, di anak dia, di keluarga dia, di pasangan dia, di siapapun itu. Dia menghargai setiap proses perjalanan itu. Itu satu tadi ya, enggak reaktif. Kedua, enggak cepat sekali menghakimi. Yang ketiga, no labeling. No labeling. Kamu berdosa gitu. Kamu penjahat gitu, enggak gitu. Enggak gitu. Barangkali yang kamu judgment, kamu labeling itu di mata Tuhan dia lebih baik daripada kamu. Yang ketiga, yang keempat, kemudahan selalu gampang datang dalam kehidupan dia. Effortless gitu. Gampang aja. Ketika ada sesuatu, ada yang nolong. Ketika ada kendala sesuatu, mudah ada solusi. Ketika ingin sesuatu, tiba-tiba datang. Itu cirinya sih. Nah, dia udah berdamai sama diri dia sendiri. Aku kemarin waktu sempet Zoom sama Irwan Hiro, The Law of Becoming, itu kan kita itu kan kalau misalnya ingin bertransformasi dari miskin ke kaya, itu katanya nggak boleh fokus pada uang, nggak boleh fokus pada pendapatan, tapi fokusnya pada who-nya, pada betul. siapa kita, diri, identitas kita. Kesadaran itu kan, betul. Agree banget. 100% setuju banget. Karena itu adalah pondasinya, Mas. Karena kalau cuma di judul uang, tapi pondasi di sini kekurangan, menguap lagi tuh duit, Mas. Betul sekali, sangat betul sekali. Itulah yang dibilang di Abundant Revolution self-concept. Di Abundant Revolution itu disebutnya self-concept. Ada self-image, self-ideal. Self-esteem. Ada self-esteem. Self-concept. Itu yang paling penting. Who-nya, siapakah dirimu? Siapakah dirimu memandang kamu? Kamu memandang dirimu seperti apa gitu? Kamu memandang dirimu seperti apa? Misalnya ada seseorang yang memandang diri dia, aku mah ya begini aja lah, kalau apa-apa susah lah dapetin uang. Rasanya kayak serba nggak terpenuhi, serba kurang misalnya. Aku kok kayaknya nggak goal-goal ya. Itu asumsi-asumsi dia melimitasi sekali. Ada belief, ada dogma, ada lapisan endapan emosi, ini harus dilepas ini. Gitu. Jadi memang itulah esensinya. Itu yang dibilang yang tadi aku ulas. Gurunya Neville Goddard bilang, kesadaran menciptakan realita. Who ini memantul dalam realita. Karena who inilah yang melatar belakangi gerak kamu.